Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhau'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihi muqtada amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini adanya kehidupan di akhirat. Bahwa sekarang kita hidup di dunia dan kita akan meninggal dunia, lalu dibangkitkan lagi di akhirat. Kita ingin hidup berbahagia di dunia dan juga hidup berbahagia di akhirat. Karenanya doa yang paling banyak kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Berikanlah kepada kami kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan di akhirat artinya bahwa kita masuk ke surga. Al-Quran menyatakan bahwa syarat untuk masuk surga adalah timbangan pahala lebih berat daripada timbangan dosa kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Siapapun orang yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosa, maka dia pasti akan hidup berbahagia. Ilustrasinya adalah semisal kita memiliki dosa seberat 10 kg dan memiliki pahala seberat 10 kg plus 1 ons, maka kita pasti masuk surga. Artinya bahwa orang yang masuk surga bukanlah orang yang tidak memiliki dosa, karena semua orang selain Nabi pasti memiliki dosa. Orang yang masuk surga adalah orang yang memiliki pahala dan juga memiliki dosa. Dan saat ditimbang, pahalanya lebih berat daripada dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk bisa memiliki timbangan pahala yang lebih berat daripada timbangan dosa, kita perlu memperbanyak ibadah dan kebaikan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan di mana kita relatif meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Bulan di mana kita berpuasa, baik yang penuh 30 hari atau yang kemudian kurang karena adanya halangan-halangan syar'i. Di waktu yang sama kita juga relatif membaca Al-Quran lebih banyak. Masjid-masjid relatif lebih banyak jamaah yang datang dan mengikuti kajian atau sekedar iktikaf dan membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan pula kita bangun sebelum subuh untuk santap sahur. Dan sebagian dari kita mengawali santap sahur dengan sholat malam, berdoa atau membaca Al-Quran. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana secara kuantitas dan kualitas ibadah kita meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tentu saja di luar Ramadan kita bisa berpuasa sunnah, tetapi rasanya puasa di bulan Ramadan lebih ringan dan lebih menyenangkan karena kita melakukannya bersama-sama. Di luar Ramadan juga kita bisa membaca Al-Quran, tetapi nampaknya target bacaan kita di luar dan di dalam Ramadan sedikit berbeda.
di mana semangat kita untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Di luar bulan Ramadan juga kita bisa bangun malam, tetapi di bulan Ramadan orang yang tidak bangun malam akan lebih menyesal karena mungkin dia tidak sahur dan tidak bisa melakukan sholat tahajud. Di bulan selain Ramadan kita bisa melaksanakan banyak sholat-sholat sunnah, tetapi di bulan Ramadan ini kita akan bersemangat melaksanakan sholat tarawih yang jumlah rakaatnya relatif sangat banyak. Karena itu bulan Ramadan adalah bulan di mana kuantitas dan kualitas ibadah kita meningkat, yang pada akhirnya membuat timbangan pahala kita akan lebih berat daripada timbangan dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka patutlah atau pantaslah ketika kita sebut Ramadan adalah anugerah, di mana di bulan ini ibadah kita, kebaikan kita, kedermawanan kita relatif meningkat di waktu yang sama. Dosa dan maksiat relatif lebih sulit dilakukan karena adanya kontrol sosial. Di bulan Ramadan ini kita berkesempatan meningkatkan pahala dan kebaikan yang tentu bisa kita lakukan di bulan yang lain, hanya saja rasanya lebih menyenangkan, lebih ringan ketika dilakukan di bulan Ramadan. Maka lagi-lagi bulan Ramadan adalah anugerah buat kita. Bulan Ramadan adalah pemberian dari Tuhan yang akan membahagiakan kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bulan Ramadan adalah anugerah yang perlu kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam keseharian kita fokus pada pekerjaan kita, atau kita fokus pada pendidikan kita fokus pada aktivitas-aktivitas yang memang harus kita kerjakan, sehingga ibadah mungkin yang kita lakukan hanya yang wajib saja. Dan ini merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa, tidak ada yang salah ketika orang kemudian bekerja, belajar, sekolah, kuliah, dan seterusnya demi untuk mencapai cita-citanya. Selama 11 bulan kita dipersilahkan fokus pada hal-hal yang sifatnya duniawi, baik bekerja maupun belajar. Maka 1 bulan Ramadan mari kita manfaatkan untuk persiapan kita di akhirat nanti. Maka perlulah kita memiliki target ibadah yang lebih tinggi daripada bulan biasa, atau lebih tinggi daripada bulan-bulan Ramadan yang sudah pernah kita lewati. Karena lagi-lagi kita butuh pahala yang saat ditimbang lebih berat daripada dosa, sehingga kita bisa berbahagia di akhirat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bisa beribadah dengan baik, hamba-hamba yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-barur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amara ibadahu bis salati alaihi wa bis salami taslima. Wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ansur juyushal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammad waktubis salamata alaina wa 'alal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.